Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingga Erisanti dengan NIM 111222169. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pembiayaan syariah yang diampu oleh Pala Ode Muhammad Nikmat. Pengertian pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah merupakan jenis pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, di mana setiap transaksi harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam sistem ini, terdapat larangan utama terhadap riba, yaitu pengambilan keuntungan melalui bunga yang telah ditentukan. Selain itu, pembiayaan syariah juga melarang adanya spekulasi dan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar. Ayat Al-Quran yang melarang riba, Surat An-Nisa ayat 161. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Perbedaan utama antara pembiayaan syariah dan konvensional. Pembiayaan syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar yang mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari keduanya. Berikut perbedaan di antara keduanya. Dalam sistem keuntungan, pembiayaan syariah menerapkan prinsip bagi hasil, di mana pihak pembiaya berbagi keuntungan dan juga bertanggung jawab atas kerugian. Sedangkan dalam pembiayaan konvensional menggunakan sistem bunga, di mana peminjam membayar jumlah tetap tanpa memperhatikan hasil usaha. Dalam aspek etika dan tanggung jawab sosial, pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam, melarang praktik riba dan mendorong transaksi yang adil dan berkelanjutan. Sedangkan dalam pembiayaan konvensional, meskipun mencakup aturan hukum, aspek etika seringkali bukan fokus utama, dan keputusan bisnis didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata. Manfaat pembiayaan syariah. Manfaat bagi nasabah. Yang pertama, fasilitas pembiayaan lebih beragam dan pastinya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, nasabah dapat mengembangkan usaha dengan efisien tanpa harus melanggar aturan agama. Yang ketiga, pembiayaan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam tidak membebankan biaya tak wajar kepada nasabah. Yang keempat, jangka waktu pengembalian pembiayaan syariah umumnya disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Manfaat bagi lembaga pembiayaan syariah. Yang pertama, lembaga pembiayaan syariah memperoleh laba yang halal. Yang kedua, memudahkan promosi produk lain seperti pembukaan rekening. Yang ketiga, mendidik dan membimbing karyawan lembaga keuangan dalam memahami berbagai bidang usaha yang dilakukan oleh nasabah. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan hasil timbal balik berupa bagi hasil, pendapatan sewa, maupun margin keuntungan. Manfaat bagi pemerintah. Memperoleh pertumbuhan di sektor real karena pihak pengusaha menerima saluran dana secara transparan. Yang kedua, mendapatkan peningkatan hasil pajak negara sekaligus pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir, berperan sebagai alat pengontrol moneter sehingga nilai uang menjadi lebih stabil. Prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Yang pertama adalah prinsip bagi hasil. Kredit syariah atau pembiayaan syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi pihak bank selaku pemberi kredit maupun bagi nasabah selaku penerima kredit atau pembiayaan. Dengan kata lain, prinsip bagi hasil memastikan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagikan secara adil antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang meminjam kredit. Prinsip bagi hasil ini umumnya menggunakan dua jenis akad, yaitu yang pertama akad mudharabah, melibatkan kerjasama antara lembaga finansial sebagai pemilik modal
dan nasabah sebagai pengelola modal. Akad ini menyetujui jumlah pembagian keuntungan di awal kesepakatan. Lalu jika nasabah mengalami kerugian, lembaga finansial akan bertanggung jawab penuh. Namun perlu diingat, penanganan kerugian hanya berlaku apabila pengelola modal tidak sengaja melakukan kekeliruan atau tidak melanggar perjanjian. Yang kedua, akad musyarakah, di mana pihak yang memberikan pembiayaan dan pihak penerima akan saling memberikan kontribusi dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama, sesuai kesepakatan yang berlaku. Prinsip yang kedua yaitu prinsip jual-beli. Pembiayaan atau kredit syariah juga menerapkan prinsip jual-beli untuk pembiayaan barang produktif, seperti pembelian barang pesanan. Prinsip jual-beli dalam pembiayaan syariah diberlakukan karena adanya perpindahan kepemilikan atas suatu barang. Prinsip jual-beli dalam pembiayaan atau kredit syariah menggunakan 3 jenis akad, yaitu yang pertama akad murabahah, merupakan perjanjian transaksi jual-beli antara nasabah dan bank, di mana pihak bank membeli produk sesuai permintaan nasabah untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sesuai kesepakatan sebelumnya. Akad yang kedua adalah akad istisna, merupakan transaksi pembelian barang yang masih dalam proses pembuatan sesuai permintaan nasabah dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki pesanan barang tetapi tidak mempunyai dana untuk produksi. Akad yang ketiga adalah akad asalam, merupakan transaksi jual beli dengan kondisi barang yang diinginkan oleh nasabah belum ada ketika transaksi dilakukan. Nasabah sebagai penerima pembiayaan syariah sekaligus pembeli harus melakukan pembayaran di awal kepada pihak yang memberikan pembiayaan. Nantinya penyerahan barang akan dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan bersama. Prinsip yang ketiga adalah prinsip sewa-menyewa. Selain prinsip jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, kredit syariah atau pembiayaan syariah juga memiliki prinsip sewa-menyewa. Prinsip sewa-menyewa dalam pembiayaan syariah pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli, hanya saja berbeda dari segi objek transaksinya. Prinsip sewa-menyewa dalam pembiayaan syariah disebut juga sebagai prinsip ijarah. Prinsip ini melibatkan penyediaan barang atau aset oleh pihak bank kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Jenis-jenis pembiayaan syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diklasifikasi ke dalam 4 jenis berdasarkan tujuannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja syariah diberikan kepada nasabah, pemilik bisnis, atau usaha yang membutuhkan suntikan modal usaha. Dengan bertambahnya modal tersebut, maka pemilik usaha bisa mengembangkan lebih besar lagi bisnisnya. Pembiayaan modal kerja bisa dimanfaatkan nasabah badan usaha atau individu dengan pemilihan pembiayaan jangka panjang atau pendek. Jenis pembiayaan yang kedua adalah jenis pembiayaan investasi syariah. Sekilas sistem kerja pembiayaan modal kerja dan investasi syariah terlihat sama. Akan tetapi ada perbedaan yang begitu mencolok dari keduanya. Pembiayaan investasi bersifat jangka menengah hingga panjang yang ditujukan untuk mengembangkan bisnis sesuai prinsip muamalah syariah. Artinya seluruh aktivitas seperti melakukan ekspansi bisnis, rehabilitasi hingga melakukan proyek baru, seluruh aktivitas pengembangan bisnis tersebut berdasarkan prinsip syariah. Umumnya ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mekanisme pembiayaan investasi syariah, antara lain analisis rasio dan resiko, analisis perbandingan penanaman modal, dan analisis break-even. Pembiayaan selanjutnya adalah pembiayaan konsumtif syariah. Jenis pembiayaan konsumtif syariah ditujukan bagi nasabah yang ingin membeli kebutuhan yang bersifat konsumtif.
Misalnya saja kebutuhan membeli rumah atau bangunan tertentu, membeli kendaraan bermotor hingga pembiayaan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pembiayaan sindikasi syariah. Pembiayaan sindikasi syariah merupakan jenis pembiayaan untuk proyek besar yang melibatkan banyak vendor atau perusahaan. Nantinya lembaga keuangan atau perbankan syariah akan bekerja sama dengan vendor lainnya untuk membantu proyek besar nasabah. Contoh, proyek besar yang dimaksud ialah pembangunan perumahan. Nantinya lembaga keuangan bersama pihak lain yang bekerja sama akan menyusun struktur pembiayaan, membagi resiko, serta bagi hasil yang adil sesuai kesepakatan bersama. Keunggulan produk bank syariah. Produk-produk bank syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional, diantaranya yang pertama, bebas riba. Semua transaksi di bank syariah menghindari unsur bunga yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, sistem bagi hasil. Peserta tidak hanya mendapatkan keuntungan tetap, tetapi juga berpartisipasi dalam keuntungan usaha yang dikelola oleh bank. Yang ketiga, berkah dan halal. Produk-produk bank syariah dirancang agar sesuai dengan prinsip Islam dan mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, lebih transparan. Semua akad dalam transaksi bank syariah bersifat transparan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kelima, fokus pada kesejahteraan umat. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui skema yang adil. Dan yang terakhir, memberikan solusi finansial Islami. Menawarkan berbagai pilihan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti wakaf produktif dan investasi halal. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pada pembahasan saya tentang pembiayaan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta menggunakan akad-akad seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, pembiayaan syariah ini lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, sehingga memberikan manfaat tidak hanya bagi nasabah dan lembaga keuangan, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Terima kasih.